Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Revenge of Iron Blood. Pesta malam Natal akhirnya telah usai. Kini para narapidana kembali melanjutkan aktivitas harian mereka, yaitu menggali lantai 10. Tapi ada sedikit perbedaan karena kemunculan bola api, yaitu Poseidon. Kolonel Ordum sedikit mengubah lokasi para pekerja agar mereka tidak kewalahan dan tetap bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan apa yang ditargetkan. Dan inilah rencana awal pelarian Fikir. Pertama, perubahan lokasi kerja. Itulah yang diharapkan oleh Fikir, karena dengan lokasi yang baru maka para sipir akan mulai kembali beradaptasi dengan tugas mereka. Lalu yang kedua, sosok yang bisa mengalihkan perhatian para sipir, yaitu Sakut the Laviatan. Semenjak beberapa hari yang lalu Fikir mengamati dan ia terlihat sedikit aneh. Sangat berbeda dengan pertemuan pertama mereka, dan alasan itu semua karena nampaknya Sakut telah berputus asa. Awalnya ia diperintahkan seseorang untuk menjalankan misi menyusup ke dalam penjara novel dan melayani seseorang, tapi sampai dengan saat ini ia masih belum mendapatkan kabar dari sosok yang memerintahkannya, dan bahkan ia juga masih belum melayani sosok yang diperintahkan tersebut. Sakut terus saja berteriak seperti orang gila. Ia berkata, "Tuan, kenapa kau masih belum datang juga? Bukankah kau berkata akan membebaskanku? Tapi sampai dengan saat ini aku masih belum mendapatkan kabar. Apakah itu semua karena aku gagal menjadi narapidana tingkat 9? Tapi aku telah berusaha sepenuhnya." Nah, Sakut yang menggila bahkan sampai menggigit lidahnya dan membuat onar sehingga para sipir kewalahan. Ya, bahkan darah dan juga air liur Sakut beracun. Itulah kenapa bahkan para sipir tidak ingin berurusan dengannya. Tapi poin inilah yang menjadi keuntungan bagi sipir saat ini. Yang menjaga wilayah Sakut bekerja adalah para sipir junior, yang tentu saja mereka tidak mungkin akan bisa menghadapi narapidana tingkat 8. Artinya kekacauan besar akan terjadi dan itu akan mengalihkan perhatian para sipir. Di lain sisi, akhirnya Fikir pun menyadari beberapa hal tentang Sakut. Pertama, sama seperti dirinya, Sakut juga memiliki sebuah tujuan saat memasuki penjara novel. Tapi perbedaannya, Fikir bekerja untuk dirinya sendiri dan ia tidak bergantung kepada siapapun. Berbeda dengan Sakut yang nampaknya masih membutuhkan peran orang lain agar ia bisa melarikan diri. Dan kembali lagi ke Sakut, ia pun mulai mengincar para sipir. Bahkan walaupun kedua tangannya dibelenggu oleh bedisem dan membuat Sakut tidak bisa menggunakan mananya, para sipir masih enggan berhadapan dengannya. Itu semua karena seluruh tubuh Sakut dipenuhi dengan racun yang mematikan. Sebagian besar para sipir junior lebih memilih untuk mundur dan meminta bantuan kepada sipir senior, hingga seseorang pun muncul sambil berkata, "Biarkan aku yang menahannya, kalian cepat panggil para senior untuk membantu." Yaitu adalah Letnan Kirko yang baru saja mendapatkan kenaikan pangkat, dan tepat di belakangnya ada Garam North. Seluruh tubuhnya
tubuhnya gemetar, tapi entah kenapa ia sama sekali tidak ingin meninggalkan Kirko. Dari kejauhan, Fikir hanya menonton kejadian tersebut sambil menunggu momentum. Adapun Sakut, matanya yang dipenuhi kegilaan menatap ke arah Kirko dan juga Garmnort sambil berkata, "Itu dia, bunuh saja mereka semua dan keluar dari tempat busuk ini." Ya, kini Sakut telah membulatkan tekadnya. Sebuah rencana pun terbesit, yaitu membunuh para sipir. Dengan demikian, mungkin ia akan dipindahkan ke penjara tingkat 9 dan seseorang yang ia sebut sebagai tuan atau bos pasti tidak akan mengabaikannya lagi. Dan yang menjadi target pertamanya adalah Letnan Kirko dan juga Garmnort. Kirko telah siap untuk menghadapi Sakut dengan pedangnya, tapi Garmnort masih terlihat begitu khawatir. Ia bahkan sampai berkata kepada Kirko, "Bukankah lebih baik kita melarikan diri saja? Pertama, Sakut bukanlah sosok yang mudah dihadapi karena racun yang menyelimuti tubuhnya, dan jika mereka bertarung mungkin seluruh racun di tubuhnya akan menyebar ke seluruh tempat dan itu akan membahayakan tahanan lain." Mendengar perkataan dari Garmnort, Kirko pun menanggapinya, "Dasar bodoh, jika kau takut maka pergi saja." Mendengar perdebatan keduanya, Sakut pun akhirnya angkat bicara. "Lumayan untuk Jalang yang lahir dan besar di dalam penjara." Nah, mendengar perkataan dari Sakut, ekspresi wajah Kirko pun langsung berubah. Ia nampak begitu marah. Tidak sampai di situ, Sakut terus memprovokasinya dengan sebuah cerita tabu yang benar-benar dibenci oleh Kirko. Nah, ternyata tepatnya sekitar 25 tahun yang lalu ada kejadian di mana seorang sipir memperkosa narapidana, dan karena kejadian itu narapidana tersebut hamil dan lahirlah Kirko. Nah, ternyata Kirko merupakan anak dari salah satu narapidana yang diperkosa oleh sipir. Sebuah fakta yang sama sekali tidak ingin didengar oleh Kirko. Tentu saja itu membuatnya sangat murka. Lalu ia pun berkata, "Tarik kembali ucapanmu, dasar bajingan." Dan tanpa ragu, Kirko pun langsung menyerang ke arah Sakut. Tapi sayangnya, karena terbawa oleh emosi, pergerakan dari Kirko bisa dibaca oleh Sakut dengan mudah. Bahkan Sakut berhasil menangkapnya dan berniat untuk melecehkannya. Tapi tiba-tiba sebuah tongkat pun menghantam Sakut dan membuatnya terpental. Ternyata itu adalah Garmnort. Walaupun awalnya ketakutan, tapi ia juga terlihat begitu marah saat Kirko direndahkan oleh Sakut. Ya, bagaimanapun masa lalu dari Kirko, Garmnort tetap mengidolakannya karena Letnan Kirko adalah sosok yang gigih, tidak mudah menyerah, dan juga penuh dengan keadilan. Itulah kenapa ia terlihat begitu murka saat sosok yang ia dambakan dilecehkan dan direndahkan oleh seorang narapidana yang bahkan awalnya membuatnya ketakutan. Di sisi lain, Sakut yang baru saja terkena serangan dari Garmnort pun menatap ke arahnya sambil berkata, "Kenapa kau begitu marah? Apakah karena aku menggoda kekasihmu?" Ya, perkataan tersebut tentu saja
menambah amarah dari Garmnord. Tapi Kirko langsung menenangkannya karena dari awal itulah yang diinginkan oleh Sakut, yaitu membuat keduanya tidak fokus karena provokasinya. Dan jika mereka berdua bekerja sama, mungkin mereka bisa menghentikan Sakut yang mengamuk. Tapi belum sempat keduanya bersiap, Sakut langsung menyerang Kirko menggunakan rantai bedisem yang mengekangnya, dan itu membuat Kirko terpental. Kepalanya terluka parah, itu bahkan membuat Kirko tak sadarkan diri. Menyaksikan hal tersebut tentu saja membuat Garmnord murka. Ia pun langsung menyerang Sakut, tapi pada akhirnya Garmnord bukanlah tandingan Sakut. Kini Sakut pun perlahan mendekati Kirko berniat untuk melecehkannya. Tapi Garmnord langsung memegangi kaki Sakut sambil berkata, "Jangan mendekati Kirko." Nah, bahkan dalam kondisi terbaiknya Garmnord bukanlah tandingan Sakut, apalagi saat ini tubuhnya terluka parah. Sakut sama sekali tidak terlalu mengabaikannya dan terus berjalan ke arah Kirko. Tapi Garmnord kembali memegangi kaki Sakut lalu berkata, "Bukankah sudah kubilang jangan dekat-dekat dengannya?" Dan itu membuat Sakut lebih kesal. Pada akhirnya ia pun melempar tubuh Garmnord. Kini tidak ada lagi seorang pun yang menghentikan langkahnya. Dan saat Sakut akan menyentuh tubuh Kirko, tiba-tiba ia merasakan niat membunuh yang begitu besar dan bahkan membuatnya sampai gemetar. Tentu saja itu bukan berasal dari Garmnord, dan ternyata niat membunuh tersebut berasal dari Fikir ataupun Naikon yang sedari tadi menyaksikan pertarungan mereka. Dengan itu pula chapter pun berakhir. Ya, itulah kelanjutan dari novel Revenge of Ironblood. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.